Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi dengan Mang Ocen ya di podcastnya podcast Snapshot Kabupaten Bandung. Oke. Jadi kali ini saya ditemanin oleh Kang Denny Batman. Halo Ya. Kang Denny Batman, apa kabarnya? Baik. Gimana? Bagaimana Baik, Mang Ocen, makin sehat baik. sekarang? Alhamdulillah. Masih motret? Motret berjalan. Masih ya. ngevlog? Ngevlog juga berjalan. Jalan, oke. Di tak juga ya. Tek-tek, Ya, oke. di aplikasi sebelah ya. Yuk, Oke, Kang Batman, ya alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. alhamdulillah. Di Kita mana? di kafe Ruang Sesama. Hmm. Kafe paling sejuk lah di Bandung Selatan. Mungkin di sininya enaknya pohon-pohon, ngopi kita. Kopi namanya punten Kang Dodo. Kopi saya. Kopi saya. Tinggalin. Kita udah dari tadi. Jadi kopinya tinggal segini. Baros ya. Baros. Arjasari. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi ini kesini memang enak nih tempatnya sejuk. Enak. Buat konten juga asik Buat di sini. konten ini asik di sini. Ya. Yuk. Bisa diajak ngobrol tuh yang punyanya ya. Enak lah. Bisa diajak kerjasama. Bisa diajak kerja sama. Oke, Kang Batman, karena kita berada di dalam ruang podcastnya Snapshot Kabupaten Bandung, jadi Yuk. kita tidak jauh-jauh berbicara mengenai tentang Fotografi. dokumentasi, fotografi, videografi, Videografi, ya oke. seperti itu. Dan tentunya Kang Batman sebagai seorang yang sudah malang melintang di Iya, dunia itu iya. ya, mulai dari dulu lah kita ketemu udah beberapa puluh tahun yang lalu ya di komunitas itu Nah, ya. di komunitas KPBS. ya, sampai sekarang di komunitas yang lain, dan sekarang kita berada di Snapshot Kabupaten Bandung. Oke. Nah, tentunya sudah berpengalaman dan saya yakin banyak teman-teman juga yang sekarang itu senang banget motret atau Betul, senang betul. Tambah banyak. ya tambah banyak ya, apalagi karena Kameranya murah. kamera murah, apalagi foto juga sekarang bagus hasilnya. Bagus ya, hasilnya jadinya, ya. mereka tuh antusias ya. Betul. Tapi di balik itu Nah, aja. aduh jadi deg-degan ya. Pasti rek nanya ya. Nanya naon ya. Jadi kalau teman-teman yang senang motret tentu udah biasa sekarang itu. Sudah Udah biasa, nggak aneh lah. ya. Foto video udah banyak Ya. lah. HP juga udah kameranya. Tapi di balik itu, di balik itu ya. Nah. Ini ada pertanyaan ya, sebagai saya seorang yang awam. Woi, Awam nih. Mengawamkan diri. Ya saya itu bukan ahli tapi ahlinya ahli. Iya. Ya. Sedanya eta tong dikat eta mah lah. Jadi saya mau bertanya dulu dari yang gampang dulu nih. Iya. Saya sering lihat ya fotografer profesional. Oke. Tapi ada juga yang bilang saya ini fotografer amatir. Nah, saya pingin nanya nih, fotografer profesional dan fotografer amatir, ini teman-teman yang berada di luar yang senang memotret itu masuknya ke kategori yang mana? Kalau saya bilang sih amatir sama profesional itu sebenarnya tidak ada bedanya. Hmm. Profesional itu adalah mereka yang berprofesi di satu bidang dengan berlatar belakang pengalaman atau edukasi dan sudah menghasilkan. Nah, Sementara amatir kan seperti itu juga di fotografi kan, sama sih. udah menghasilkan. Iya. Jadi apa bedanya? Ya. Jadi yang keluar kata profesional itu dari percetakan yang saya tahu dulu. Oh ya, fotografer amatir, Ya itu benar. ya kan? Nah dari situ kan. Ditulisnya kayak Ocen fotografer amatir gitu. Amatir. Belum profesional sama Itu mau kapan mau profesionalnya mau kapan gitu kan, kalau amatirnya terus dipakai istilah itu. Sementara dalam bahasa Indonesia amatir itu kan dalam keseharian pun dia mah amatir gitu Nah kan. itu karena mungkin Heeh. bahasa di kamus Indonesia, amatir itu semacam orang yang tidak berkompetensi. Berkompetensi, Itu tapi mungkin- dia melakukan suatu pekerjaan tapi belum berkompetensi. Ya belum berkompetensi. Nah, itu amatir. yang mau kita bahas nanti ke depannya, makanya kita dari Awalnya dari situ dulu, mancingnya dari situ dulu ya. hooknya di sana. Pinter gitu juga guys ya. juga di sana gitu kan. Ya itu kalau menurut saya kesimpulannya, profesional sama amatir di dunia fotografi itu mereka sama. Profesinya sama, pekerjaannya sama, dan menghasilkan juga di bidang profesinya masing-masing begitu. Nah, bagaimana dengan fotografer yang dia tidak berada di dalam dunia fotografer, tapi dia senang motret aja, senang aja. Hobi. Hobi motret tapi tidak berada di dalam bisnis fotografinya, dia hanya Ya. hobi, hanya untuk dirinya pribadi atau untuk mungkin ya untuk publik lah. Untuk publik. Itu masuknya Kemana? kemana? Apakah amatir dan atau ke profesional atau ada jenis lain gitu? Ya saya tanya lagi, apakah itu pekerjaan satu-satunya? Ya misalkan bukan. Bukan, hobi aja. Dia punya aja. pekerjaan yang lain. Apakah itu sudah menghasilkan buat dia? Tidak. Tidak. Nah, berarti itu tidak masuk ke golongan profesional. Betul kan Kang Noni kan? Tidak. Karena dia kan cuma hobi saja untuk sendiri aja, nah untuk pribadi. Jadi
Jadi Simpel kan? oh. Nah, gitu. Jadi tidak ada kategorinya dong. Tidak masuk. Tidak masuk kategori seorang Tidak masuk kategori. fotografer. Ya. Karena fotografer itu harus terlihat dia memiliki karya, Betul. dijual, menghasilkan lah intinya. Masih gitu. ibaratnya gini, Kang Sochen punya mobil, tapi bukan supir angkot, bukan supir Grab, untuk sendiri aja keluarga. Iya, Berarti iya, kan iya. tidak menghasilkan mobil itu cuma untuk fasilitas pribadi Oh, iya, saja. iya, pribadi Nah, saja. seperti Oke, itu. mantap banget itu ya. Simpel Itu kan? Simpel Nah, sekali. setuju Kang Nuno? Ada Kang Nuno sebelah sana. Oh iya, Kang Nuno tuh di sana tuh di atas. Oke, itu ya teman-teman ya, Iya. perbedaan profesional dan amatir. Jadi jangan khawatir kalau dibilang fotografer amatir. Iya. Ya, karena memang profesinya di sana. Karena istilah itu dibutuhkan untuk percetakan nanti. Oh, ima amatir, Betul, baru amatir. diterima. Percetakan. Awas kalau tidak bilang amatir nggak akan diterima, Iya. malah cetaknya mahal. Jadi mahal, Jadi nggak ada gitu. diskonnya. Itulah membedakannya ya. Iya, itu yang membedakannya itu. Buat teman-teman ya, Iya. jadi yang belajar pun nanti di jalan. Ya. Oke, pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan saya dari dulu karena Ya. bahasa amatir itu memang di Indonesia itu justru tidak berkompetensi tadi. Iya, harusnya Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya masalah Oke. kompetensi. Kompetensi. Nah, Seorang fotografer profesional itu, oke. nah kita sering lihat ya, atau sering mendengar sekarang sering mendengar lah Ya. di beberapa event atau di beberapa tempat. Kalau Oke. misalkan nih saya nih orang yang anggaplah seorang fotografer misalkan Ya. ini mah ya contohnya seorang fotografer Ya. yang biasa di fotografer wedding Iya. yang tiba-tiba misalkan dapat job nih dari Hmm. dinas Orderan. misalkan, orderan nih dapat orderan untuk memotret event gede. Heeh. Kita masuklah ke sana tiba-tiba ditanya udah punya sertifikatnya misalkan Hmm. gitu sertifikat fotografi. Si kliennya bertanya, si dinas itu bertanya Biasanya kan misalkan. ke VO ya, Ya. Ya, ke vendor, vendor ya, vendor. ke event organisernya kan ya, biasanya. ke WO-nya. Ya, jadi jadi biasanya mereka yang tanya udah ada sertifikatnya karena untuk dinas misalkan membutuhkan orang yang memang sudah berkompetensi. Bersertifikat. Ya. Nah, saya Mm-mm. ini kan perbedaannya antara orang yang sudah memiliki sertifikat dan belum itu bisa kelihatan dari apa? Kelihatan dari apa ya? Sebetulnya nggak kelihatan sih ya. Jadi dua-duanya kan fotografer nih. Satu yang bersertifikat, satu Iya, yang belum, iya. gitu kan? Ini bedanya apa? Iya. Tuh, nah, ini kemarin pemerintah daerah terutama di Kabupaten Bandung ya, kita juga sudah merasakan manfaatnya. Betul. Jadi fotografer di Kabupaten Bandung itu mereka disertifikasi beberapa oleh pemerintah, difasilitasi. Wah, mantap. Mereka dapat sertifikat itu. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Bandung, Pak Mohem dan teman-teman. Ya. Nah sekarang jadi masalah setelah punya sertifikat mau ngapain gitu kan? Ya. Terus kumaha ya udah pegang sertifikat gitu kan? Ya, betul. Kalau saya pribadi justru setelah pegang sertifikat tuh kita harus bertanggung jawab atas sertifikat itu. Betul. Nah dari pribadi ya. Terus untuk klien, memang di Indonesia itu kebanyakan di Indonesia tuh mereka belum ada manfaat dari sertifikat itu. Tapi belum terasa. Ada beberapa misalkan dengan pemerintahan betul mereka bertanya sertifikat karena kan itu menjamin bahwa fotografer itu profesional. Betul. Nah yang lebih penting lagi kalau kita misalkan ada klien dari luar negeri. Oh. Singapura, misalkan dari Malaysia atau dari negara tetangga kita. Mereka menanyakan itu supaya juga mereka meyakinkan mereka bahwa kita punya standar dalam itu, dalam profesi itu. Oh, ternyata gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita ke luar negeri, di order sama National Geographic dan sebagainya. Nah, itu mereka hal yang wajar menanyakan sertifikatnya mana nih? Punya nggak? Iya. Kalau punya, oke. Nah, di Indonesia sendiri gini. Sebuah corporate misalkan perusahaan mereka membutuhkan fotografer untuk dokumentasi. Kemudian mereka bertanya tentang sertifikat. Kalau bersertifikat, kalaupun tidak bersertifikat, bukan artinya akan kehilangan order. Betul. Tapi kalau bersertifikat itu nilainya berbeda. Nilainya lebih tinggi. Wah, ini bersertifikat nih. Ada plus-plus Ada ya. plus ya. Ada plus-plus ya. Wah, ini bersertifikat nih. Nggak mungkin nih 50 juta nih. Nah, contohnya gitu ya. Sertifikat 50 juta di atas itu dong gitu kan. Iya, betul. Kalau belum bersertifikat, oke, kita gaji sama. Tapi ada penawaran dari perusahaan itu. Wah, lu kan belum bersertifikat. Boleh dong di bawah itu gitu kan. Berarti itu Nah, kelebihannya yang sudah kelebihannya itu. Dan ada satu lagi yang paling penting. Perbedaan fotografer yang bersertifikat yang tidak bersertifikat itu seharusnya yang bersertifikat itu mempunyai suatu karya yang lebih daripada fotografer harusnya biasa. lebih bagus dong. Udah pasti harus menggali potensi diri, Potensinya, dia lebih belajar lebih banyak Ya. karena kan sertifikat itu kan harus Iya, bertanggung jawab. Harus dipertanggungjawabkan Nah. karena mendapatkan sertifikat itu pun tidak mudah. Wah, kita kan kemarin sampai berdarah-darah ya. Itu yang nakut-nakutin tuh panitia. Susah katanya gitu kan. Sampai saya nggak bisa tidur. Ya ternyata
pengalaman kita, Ya. sertifikasi itu untuk membuktikan profesi, bukan untuk dites. Betul nggak? Lu Oh, udah iya. bisa motret, bukan ada pertanyaan di testing, nggak ada. Buktikan dong. Kalau lu bisa pakai flash, gimana Ya, coba? coba, Nah, lu main di studio, misalkan motret di studio, gimana coba? SOP-nya bagaimana? Bahkan cara memasang memori card pun Dilihat, itu dilihat. Cara Bagaimana masang caranya, lensa, cara nyimpennya ya. gimana, lensanya gimana, pakai flash gimana. Nah, itu untuk membuktikan saja. Jadi jangan takut. Bocoran tuh buat teman-teman Bocoran. yang Kalau kita belum sudah punya. emang kompeten di bidangnya, apalagi udah bertahun-tahun, itu kan Udah sudah biasa. biasa dilakukan gitu kan. Iya. Nah, tadi ya Iya pasti uji lupa Bukan- karena gugup. bukan lupa, itu mah gemper. Gemper, gitu. Dan Biasanya gini jadi dia yang nakut-nakutin. dia Awas loh, nanti hati-hati loh. Iya. Awas loh gini, jadi Jadi jangan siun takut gitu. teman-teman ya. Ternyata enggak susah kecuali itu. kalau memang teman-temannya tidak punya keahlian, maksudnya Ya. bukan seorang yang udah biasa, pastilah. Karena memang ya saya juga ada beberapa teman-teman yang dia punya kamera. Betul. Dia juga senang motret tapi dia Betul. tidak tahu cara untuk membuka lensa gitu kan, takut Iya. mesin rusak. Cara gitu. nyimpennya gimana Takut gitu rusak, cara kan. nyimpennya salah, kadang-kadang warna oke. Terus keluar masalah baru, misalkan memori hilang, data hilang hilang. karena pemakaian memori yang tidak sesuai dengan kameranya. Betul. Nah, tadi saya bilang harus ada perbedaan. Salah satu perbedaannya itu, misalkan fotografer yang bersertifikat itu harus punya karya. Misalnya karyanya tuh bikin pameran, misalkan. Ya kita jangan takut ya, nggak usah jadi Darwis Triadi dulu kalau kita mau bikin pameran. Kita yang motret, yang datang mau lihat silakan gitu kan. Tapi kan ada prestasi di Ada situ. prestasi ya, hasil Bikin pameran, karya. bikin buku misalkan, buku tentang ya nggak usah Hasil potret terlalu gimana ya, tapi kita ada monumental, kita punya karya karena kita bersertifikasi. Di buku juga tertulis ini Mang Sochen misalkan fotografer yang bersertifikasi dan ini adalah hasil karya kumpulan itu disatukan dalam satu buku. Nah, harus punya perbedaan seperti itu. Dan yang lebih bagus lagi kalau kita misalkan membuat suatu program yang kita ajukan misalnya kepada pemerintah daerah misalkan. Ya. Karena apa? Karena kita sudah bersertifikasi. Misalkan kita ingin mengangkat pariwisata, Ya. ingin mengangkat seni dan budaya. Nah, itu perbedaannya yang mungkin belum terpikir oleh fotografer yang belum bersertifikat. Dan yang sudah bersertifikat tapi belum kepikiran. Ada juga yang bingung, ini sertifikat mau kemana ini? Bisa nggak masukin ke bank misalkan? Ya enggak gitu Ya juga. makanya jadi sekalian sekarang tuh ngajak ya kita Betul, buat betul. teman-teman snapshot atau teman-teman yang sudah bersertifikat yang Ya. lewat jalur Betul, lain ya. betul. Mudah-mudahan terbuka nih. Terbuka. Masukan dari Ya. Kameraman itu sangat bagus sekali Betul. ya. Walaupun ada masukan dari yang lain di komen silakan ya. Iya. Nah, karena kan saya juga ada keterbatasan. Ya langsung gitu. aja di komen, nggak usah malu-malu, langsung tapi subscribe dulu. Gitu. Subscribe dulu. Udah ngerti kan sekarang kan? Apa? Udah ngerti perbedaan foto profesional dengan Ya, malah saya amatir. terbuka sekarang. Oh, Ya, perbedaan. Ada mau bertanya. Siap. Apa Cina? Gini, tadi kan seorang kita nih sebagai amatir atau profesional Ya. ya, kita tinggikan. Ya. Nah sekarang ada temen-temen nih dari fotografer kehumasan. Kehumasan. Mereka dapat manfaatnya apa sih? Oh, ini pertanyaan bagus. Dari kehumasan misalnya gimana kehumasan Kak? Fotografer kehumasan. Humas. Humas itu kan pasti butuh sertifikasi kan? Yang in house di suatu Iya. kantor misalkan. Di taruhlah di mana? Di dinas. Dinas. Oh, yang udah. Oh. Yang awalnya mereka tuh cuma direkrut sebagai fotografer biasa, kemudian disertifikasikan oleh kantor itu ataupun dia mensertifikasikan sendiri. Terus bedanya apa gitu kan? Nah, jadi gini. Apalagi yang in house, kita aja yang nggak in house kemana-mana membutuhkan sertifikasi. Apalagi yang Mungkin in-house ya? apalagi yang in house. Jadi nanti kalaupun bisa dipertanggungjawabkan si hasil foto itu, hasil video itu misalkan di publik, Iya, di publik. ini yang bikin orang yang in house itu, Apakah? Kang Opik misalkan ya, sudah bersertifikasi. Contoh. Apalagi yang in house Kang, mereka harus nanti dengan bangga oleh kantornya bahwa fotografer kita sudah bersertifikat. Ya, Nah, itu jawabannya seperti itu mungkin ya. Jadi mantap. yang in house bukan di kantor itu aja ya, di corporate manapun kalau bisa dia mensertifikatkan diri atau mengajukan sertifikasi. Jadi teman-teman in-house ya, humas in-house yang belum punya sertifikat lebih baik ikut sertifikasi ya. Ikut sertifikasi. Karena biar lebih nyaman juga, lebih lebih tenang. Terus siapa tahu nanti bisa naik juga honornya ya. Betul, Harus punya siapa tahu sertifikat bisa kan? naik honornya. Ya kan harus punya privilege dong, harus dihargai dong. Iya dong. Saya udah punya sertifikat Pak. Masa sih cuman gope doang gitu. Betul. Iya. Ya humas mana Contoh. tuh, ini murah gitu gopek. Ya.
Tapi itu benar sekali Nah, itu. masukan buat teman-teman Yang logis-logis aja lah yang logis, jawabannya betul. ya. Jadi yang belum punya sertifikat itu, jadi sebetulnya sertifikat itu penting intinya Penting, ya. Penting lah sangat penting. buat teman-teman yang belum punya, mau Penting. dimanapun berada, seorang Ya. fotografer atau mungkin videografer juga ada ya sertifikasinya. Videografer, ya. editor ada. Editor juga ada sertifikasinya. Banyak. Nanti mungkin bisa tanya-tanya lah ya, Ya. ke Om Batman, nanti Ya. dicatat aja di sini Iya, ke di Om komen, Nunu. di komen. Kang Nunu juga tuh sama tuh. Fotografer. Ya, karena beliau juga selain fotografer, Kang Nunu Oke. teh sebagai pelatih juga ya. Pelatih. Nah, Oke. Jadi gitu teman-teman, udah berapa menit Kang Nunu? Udah ada sejam? 13 menit. Nah, Cukup lah. cukup aslina penuh. Atau mau ada lagi pertanyaan? Aya kayaknya pertanyaan Wis, masih ada pertanyaan? Satu lagi lah, satu lagi ya. Satu lagi, coba. Request, satu lagi. Oke, coba. satu lagi pertanyaan ya yang sudah ditanyakan oleh dari diri saya sendiri. Heeh. Yang mungkin sampai Deg-degan. hari ini belum yang pertanyaan gampang, tidak ada. Apa tuh? Sekarang ini kan kita masuk ke masih Era. fotografi sih ya. Mm. Era fotografi di zaman sekarang Ya. yang sudah kita lihat lah sekarang secara nyata ya bahwa Betul. para fotografer yang kita tadi bilang amatir atau profesional Iya. itulah ya. Iya. Mereka sudah merambah kan. Banyak teman-teman yang baru belajar fotografi secara manual atau Iya. baru keluar tidak tahu apa-apa, tiba-tiba membuka jasa sebagai seorang fotografer, masuk ke dunia bisnis. masuk ke dunia fotografi. bisnis, padahal dia mungkin belum menguasai secara penuh, Ya. baik dari pengalaman ataupun dari ilmunya. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya ya, untuk Nah. supaya hal itu bisa kita jaga atau tidak terjadi, seperti apa Kang Batman? Kalau tidak terjadi nggak bisa, pasti terjadi. Pasti Pasti terjadi. Dan sudah terjadi. Dan sudah terjadi, sudah banyak. Sudah banyak. Dulu saya pernah memberikan materi di satu tempat di Garut dulu ya. Ada pertanyaan dari fotografer profesional tentang ancaman newbie, No. ancaman bisnis Ternyata fotografer newbie. Udah ada judulnya ternyata ya. Mereka bertanya, itu gimana nih banyak fotografer yang baru, sementara kita yang udah lama Mm-mm. merasa terancam Mm. dalam hal bisnis. Dalam hal bisnis. Nah sekarang gini, apa yang paling penting, pengalaman atau alat? Alat bagus nih, Alat bagus. tapi pengalaman minim. Iya. Pengalaman bagus nih, tapi alat biasa aja. Dua-duanya sih penting sebetulnya Masih penting. kalau dalam fotografi Ya, itu. tapi kalau saya boleh bilang, pengalaman tidak akan tergantikan. Betul. Pengalaman, jam terbang. Jam terbang. Jam terbang. Nah, jadi fotografer baru itu sekarang kan gampang ya, kamera udah nggak terlalu mahal, kita banyak pilihan, bisa Bagus-bagus murah sekarang gitu kan. hasilnya. Nah, ini karena misal kamera susah mudah didapat, kemudian mereka juga mudah dalam berbisnis baik itu sekarang siapapun. kan bisa online, bisa jualan Oh, online. nah itu. Tapi kan ada suatu hal yang belum mereka lewati, yaitu diantaranya pengalaman. Jadi nanti bukan kerugiannya ya, yang kurang mereka dapatkan itu apa? Yang jelas pengalaman, kemudian nanti mental berbisnis, mental berbisnis. Karena kan tidak terbiasa berbisnis. Iya, iya. Awal sekali-kali awal-awal oke lah terima bisnis oke. Nanti di lapang tuh bakal banyak kendala yang belum mereka alami. Ya, jadi akhirnya nanti seleksi alam ya. Seleksi alam. Akhirnya Apakah seleksi mereka alam. bisa bertahan, bisa belajar, bisa melanjutkan, bisa berkembang di bisnis itu, atau mereka justru malah bosan sendiri? Iya, karena kan sama, saya juga kan awalnya memang dari awal Iya. juga, dari awal masuk ke dunia Ya, sama, fotografi. semuanya juga begitu. Ya, semualah sama. Tapi pengalaman kita memang karena udah lebih dulu ada Ya. di dalam dunia itu. Ya, tapi ada satu hal lagi dilihat dari sisi lain, justru fotografer newbie itu menjanjikan inovasi untuk fotografer yang udah lama, Ya, untuk ya. senior-seniornya. Contohnya gini, gaya-gaya dalam gaya-gaya pose untuk prewedding. Dulu kan kita sebagai fotografer yang udah senior, kan kalau nggak mau bilang tua ya, kan prewedding kan gayanya kalau nggak berdua duduk berdiri Nah, berlari gitu kan. Nah itu seperti itulah, standar seperti itu. Nah kemudian setelah muncul fotografer gadget, fotografer newbie, mereka menyajikan inovasi, maksudnya itu mereka ada gaya-gaya yang tidak terpikirkan oleh kita. Misalkan depan belakang, yang belakangnya ngeblur, misalkan. belakang ya. Terus yang gaya-gaya matahari kayak gitu Cuma kan. ada yang gaya cuman kakinya doang. Ya tangannya ada doang. yang dua-duanya ngeblur gitu kan. Kalau dulu mah Tapi nggak jadi kepake artistik. tuh, kalau motor cuman kaki doang, tangan doang ya. Ya. Tapi sekarang mah justru jadi Ya dulu kan kakak-kakak kelas kita di fotografi, mereka tuh harus tajam semua kalau iya foto. betul, harus tajam. Sekarang di pelaminan pun gitu, pelaminannya bisa ngeblur. Nah itu kan, tapi kan jadi tren dan disukai oleh ya, oleh oleh halayak. klien gitu, oleh masyarakat. Nah seperti itu.
Oke. Jadi bukan merupakan ancaman, kita Iya. harus balik belajar aja sama mereka. Ya betul, harusnya kita saling sharing ya. Itu kan Ya. judul tadi kan, Ya. ancaman newbie, justru bukan ancaman, harusnya itu Ya. menjadi motivasi kita untuk berinovasi ikut. Betul, gimana dengan kitanya? mereka. Apa kita mau belajar sama mereka Mm-mm. atau kita mau egois? Oh, Nah, gue yang paling bagus nih Jadi fotografer. teman-teman yang gitu. baru terjun pun ke dunia fotografi tidak usah takut dengan kita Terjun sharing. aja, terjun Bareng-bareng aja. kita terjun. Ya. Justru yang saya lihat orang-orang yang baru pertama kali itu lebih Lebih semangat, fresh lebih mereka. lebih semangat. Hmm. Nah, dan itu Hmm. mudah-mudahan bisa bertahan di dunia fotografi dan Ya. akhirnya jadi seorang fotografi amatir atau profesional. Betul, Gitu ya, sangat Kang setuju Batman. sekali. Ini- Pinter juga ya ternyata ya. Ini mah sebetulnya hanya merangkum Merangkum tadi. merangkum yang tadi. Oke, Oke. Kang Batman, podcast kali ini isinya daging kalau menurut saya ya. Iya, Daging ada dengan tulang dikit lah. tulangnya dikit tadi ya. Mudah-mudahan tidak tersedak. Ya, sedak tulang. Jadi Oke. mudah-mudahan di podcast kali ini buat teman-teman fotografi yang hari ini belum punya sertifikat mau memiliki sertifikat gitu Ya. ya, karena itu penting. Penting. Yang kedua adalah teman-teman yang newbie itu bisa jangan takut Belajar dan jangan terus, malu. Nah, berinovasi terus. berinovasi terus, belajar Oke. terus, banyak sharing Ya, dengan komunitas kita ya. betul. Dengan komunitas Snapshot Kabupaten Bandung bisa gabung nanti. Kita juga sering mengadakan event-event ya. Event acara, Event acara. Jadi pelatihan-pelatihan. pelatihan-pelatihan. Jadi nggak usah minder ya, Iya, nggak usah iya. minder ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk selain untuk diri sendiri juga itu kan untuk Kabupaten Bandung karena kita Betul. berada di wilayah Kabupaten Bandung Kabupaten tentunya. Bandung, betul. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke nasional dan internasional. Amin. Nah, begitu. Oke teman-teman, podcast kali ini kita sudahi sampai di sini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yudadah yu bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama.